Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah manajemen operasional dengan materi pembelajarannya yaitu strategi lokasi dan transportasi. Topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pemilihan lokasi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Ketiga, metode pemilihan lokasi, dan kesimpulan. Strategi lokasi. Strategi lokasi merupakan salah satu dari 10 keputusan dalam manajemen operasi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena masalah lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai 1/4 dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat memengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Di saat manajemen telah memutuskan untuk beroperasi pada suatu lokasi, banyak biaya menjadi tetap dan sulit untuk dikurangi. Sebagai contoh, jika suatu lokasi pabrik baru berada dalam suatu daerah dengan biaya energi yang tinggi, bahkan manajemen yang baik dengan penekanan biaya energi yang luar biasa pun akan memulai dengan kerugian. Dengan demikian, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. Pemilihan lokasi. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya. Sedang untuk bisnis eceran dan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada memaksimalkan pendapatan. Walau demikian, strategi pemilihan gudang ditentukan oleh kombinasi antara biaya dan kecepatan pengiriman. Secara umum, tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi: pertama, tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Faktor pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi pabrik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini pada prakteknya berbeda penerapannya bagi satu pabrik dengan pabrik yang lain, sesuai dengan produk yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi dilihat dari sisi produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Pertama, faktor primer, yaitu faktor yang harus dipenuhi. Bila tidak, maka operasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, faktor sekunder, yaitu faktor yang sebaiknya ada. Bila tidak operasi, maka dapat diatasi dengan biaya yang lebih mahal. Berikut adalah macam faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik. Pertama, letak konsumen atau pasar, yaitu penempatan pabrik di dekat dengan daerah konsumen. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi dekat dengan konsumen adalah adanya kemudahan untuk mengetahui perubahan selera konsumen, mengurangi resiko kerusakan dalam pengangkutan apabila barang yang diproduksi tidak tahan lama, biaya angkut mahal khususnya untuk produksi jasa. Yang kedua, sumber bahan baku, yaitu penempatan pabrik di dekat dengan daerah bahan baku. Dasar pertimbangan yang diambil adalah apabila bahan baku yang dipakai mengalami penyusutan berat dan volume, bahan baku mudah rusak dan berubah kualitas, resiko kekurangan bahan baku tinggi. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Alternatif yang dipakai adalah apakah tenaga kerja yang dibutuhkan unskilled dengan pertimbangan tingkat upah rendah, budaya hidup sederhana, mobilitas tinggi sehingga jumlah gaji dianggap daya tarik, ataukah tenaga kerja skill apabila perusahaan membutuhkan fasilitas yang lebih baik, adanya pemikiran masa depan yang cerah, dibutuhkan keahlian dan kemudahan untuk mencari pekerjaan lain. Yang keempat, air. Disesuaikan dengan produk yang dihasilkan, apakah membutuhkan air yang jernih alami, jernih tidak alami, atau sembarang air. Yang kelima, suhu udara.
faktor ini mempengaruhi kelancaran proses dan kualitas hasil operasi. Yang keenam, listrik. Disesuaikan dengan produk yang dihasilkan, kapasitas tenaga yang dibutuhkan. Selanjutnya, faktor yang ketujuh, transportasi, berupa angkutan udara, laut, sungai, kereta api, dan angkutan jalan raya. Yang kedelapan, lingkungan, masyarakat dan sikap yang muncul apabila didirikan pabrik di dekat tempat tinggal mereka, menerima atau tidak. Yang kesembilan, peraturan pemerintah, undang-undang dan sistem pajak. Aspek umum yang diatur undang-undang adalah jam kerja maksimum, upah minimum, usia kerja minim, dan kondisi lingkungan kerja. Yang ke-10, pembuangan limbah industri. Kaitannya dengan tingkat pencemaran, sistem pembuangan limbah untuk perlindungan terhadap alam sekitar dan menjaga keseimbangan habitat. Yang ke-11, fasilitas untuk pabrik, berupa spare part, mesin-mesin untuk menekan biaya. Dan faktor yang terakhir, fasilitas untuk karyawan, agar dapat meningkatkan semangat kerja dan kesehatan kerja. Metode pemilihan lokasi. Berikut penjelasan tentang metode pemilihan lokasi. Ada 3 metode, yaitu: pertama, metode kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk melihat baik buruknya suatu daerah untuk tempat pabrik sehubungan dengan faktor-faktor yang terdapat di daerah yang disurvei, sehingga pengusaha paling tidak dapat memperbandingkan keadaan daerah yang disurvei satu dengan yang lainnya. Metode yang kedua yaitu model analis biaya. Di dalam menentukan alternatif lokasi pabrik menggunakan konsep biaya tetap dan biaya variabel. Kombinasi tersebut menciptakan hubungan antara biaya dan volume produksi yang berlaku pada masing-masing lokasi. Yang ketiga, metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu teknik riset operasi yang dapat membantu dalam pembuatan keputusan-keputusan lokasi pabrik atau gudang. Metode transportasi juga merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi, alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga yang berbeda-beda. Berikut adalah contoh dari metode kualitatif dan kuantitatif. Ada tabel dengan 5 daerah yaitu A, B, C, D, E dan beberapa faktor dari daerah tersebut dengan keterangan B yaitu baik, S yaitu sedang, dan K yaitu kurang. Jika dihitung dari tabel tersebut, maka akan didapat data yaitu daerah A terdapat B sama dengan 6, S sama dengan 4, K sama dengan 1. Sedangkan di daerah yang B, untuk yang baik ada 6, yang sedang ada 2, yang kurang ada 3. Di daerah yang C, B ada 4, S ada 4, K ada 3. Di daerah yang D, B ada 3, S ada 4, K ada 4. Dan di daerah yang E, B ada 5, S ada 5, K ada 1. Jika menggunakan kuantifikasi sederhana di mana B bernilai 10, S bernilai 5, dan K bernilai 1, maka daerah A, B ada 6 dikali 10 menjadi 60, lalu ditambah S ada 4 dikali 5 menjadi 20, lalu ditambah K ada 1 dikali 1 menjadi 1. Setelah dijumlahkan, hasilnya ialah 81. Untuk selanjutnya, untuk daerah B, C, dan D dan E disesuaikan dengan kuantifikasi tersebut. Maka setelah dihitung, daerah B berjumlah 73, daerah C berjumlah 63, daerah D berjumlah 54, dan daerah E berjumlah 76. Dapat disimpulkan,
Dengan metode kualitatif, maka daerah A dan B yang dipertimbangkan karena nilai B baik sama-sama dengan 6, dan secara kuantitatif daerah A lah yang dipilih karena daerah A yang paling tinggi, yaitu 81. Berikut adalah contoh metode analis biaya. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan 5 lokasi alternatif untuk sebuah pabrik baru. Perusahaan akan membelanjai pabrik baru dari pengeluaran obligasi dengan tingkat bunga 12%. Data biaya-biaya dapat dirinci dari dalam tabel berikut. Seperti yang di tabel tersebut, ada 5 daerah dengan jumlah biayanya, ada tenaga kerja, biaya konstruksi pabrik, material dan peralatan unit, listrik, air, transportasi, dan pajak. Berikut penyelesaian metode analis biaya. Pertama, menghitung biaya tetap selama 1 tahun untuk kelima lokasi alternatif. Dari dalam tabel, 12 investasi dari biaya konstruksi dikali 12% investasi. Contoh di lokasi A, biaya konstruksinya adalah 3.850.000 dikali 12%, maka hasilnya adalah 462.000. Selanjutnya daerah B, C, D, dan E. Lalu dalam biaya tetap setahun ada listrik, air, dan pajak. Setelah itu ditotalin dalam tabel tersebut. Maka setelah ditotalin, tahap selanjutnya adalah menghitung biaya variabel per unit untuk masing-masing kelima lokasi tersebut. Ada tenaga kerja, material dan peralatan, dan transportasi. Setelah biaya variabel ditotalin, maka dari biaya tetap dan biaya variabel tersebut kita dapat menentukan lokasi mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan untuk volume produksi atau keluaran dalam range 65.000 sampai 123.000 unit per tahun. Dengan cara dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan biaya total setiap lokasi alternatif sebagai berikut. Lokasi A, total biaya tetap selama 1 tahun ialah 539.120.000 ditambah dalam kurung biaya variabel unit per masing-masing lokasi yaitu 1.420 dikali 65.000 unit, maka hasilnya adalah 631.420.000. Selanjutnya daerah B, C, D, dan E sama seperti itu, yang mana daerah B totalnya 588.180.000, daerah C totalnya 525.730.000, daerah D totalnya 547.900.000, dan daerah E totalnya 608.190.000. Selanjutnya, untuk menentukan lokasi yang paling menguntungkan jika memproduksi 123.000 unit, maka lokasi A dengan biaya total selama 1 tahun yaitu 539.120.000 ditambah biaya variabelnya 1.420 dikali 123.000 unit, hasilnya adalah 713.780.000. Diteruskan daerah B, C, D, dan E. Maka daerah B totalnya ialah 695.480.000, daerah C totalnya 598.810.000, daerah D totalnya 651.140.000, dan daerah E totalnya 712.650.000.
Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa bila kapasitas atau volume produksi di bawah 100.000 unit, sebaiknya pabrik didirikan di lokasi C dengan biayanya 525.730.000. Dan jika volume produksinya di atas 100.000 unit, pabrik sebaiknya didirikan di lokasi C dengan biaya 598.810.000. Selanjutnya, metode transportasi. Ada 3 macam metode dalam metode transportasi, yaitu yang pertama, metode stepping stones. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Yang kedua, metode MODI, Modified Distribution. Metode ini dalam merubah alokasi produksi untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Cara untuk penentuan nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama menggunakan prosedur pedoman sudut barat laut. Untuk metode MODI, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurangi 1. Dan yang ketiga, metode FAM. Teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan 2 metode sebelumnya, yaitu metode transportasi stepping stone dan MODI, di mana untuk mendapatkan solusi optimal dilakukan yang berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode FAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Kesimpulannya, pentingnya pemilihan lokasi pabrik adalah untuk menentukan keberhasilan perusahaan, hubungannya dengan biaya operasi, harga jual, serta kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Alternatif pemilihan lokasi adalah pertimbangan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh. Alternatif pemilihan lokasi tersebut apakah didirikan pabrik baru, ekspansi, ataukah relokasi bagi pabrik yang sudah ada. Ini adalah referensi artikel dan blog untuk mendukung informasi tugas kami. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam presentasi ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena keterbatasannya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.